Kepada Ibu Lola, dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk launching sekolah bisnis hari ini, Santripreneur ini pemateri pertamanya seharusnya kan Bapak Bupati ya. Bapak Bupati sebagai keynote speaker, tapi berhubung beliau ada kepentingan daerah yang lain, mewakilkan kepada kami untuk memberikan materi terkait dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa kebijakan Pemda, tapi itu kan sifatnya umum saja. Kami lebih mengharapkan nanti respon dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu inginkan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar? Kami akan sampaikan beberapa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan UMKM. Bapak Ibu yang berbahagia, UMKM ini merupakan isu strategis nasional. Jadi tidak hanya di Kabupaten Tanah Datar, di nasional pun pemerintah pusat pun menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor andalan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kenapa kami katakan demikian? Karena usaha-usaha yang ada di seluruh Indonesia itu didominasi oleh pelaku-pelaku UMKM. Siapa itu UMKM? UMKM adalah pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, untuk UMKM ini sudah diatur kategori-kategorinya. Terakhir dulu di Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pembedaannya. Nah, sesuai dengan kewenangan kita, pemerintah kabupaten itu melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan terhadap pelaku usaha mikro. Nah, siapa itu pelaku usaha mikro? Kalau dulu di Undang-Undang 20 2008, pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha yang mempunyai aset maksimal 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan omset kecil dari 300 juta. Ya, itu yang kewenangan kita di pemerintah kabupaten. Di pemerintah provinsi itu kewenangannya adalah pelaku usaha kecil, yaitu pelaku usaha yang mempunyai aset di atas 50 juta dan omset di atas 300 juta. Selanjutnya menengah dan besar itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, seiring perkembangan waktu, keluar Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 bergeser untuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Dan kita tetap sesuai dengan kewenangan kita, pemerintah kabupaten, itu kewenangan kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 pemerintah daerah, ya. Itu kita memang kewenangannya hanya yang mikro, Pak. Ya, yang kecil itu kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, ini kan kita ada yang provinsi, ada yang pusat ya. Jadi kalau untuk levelnya besok Sumatera Barat, itu kalau pesertanya usahanya kecil, itu nanti Bapak berkolaborasi dengan dinas yang ada di provinsi. Itu juga pusat mungkin dengan kementerian, sesuai dengan kewenangan. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, usaha mikro itu yang asetnya sekarang sudah 1M dan omset di atas 2M. Otomatis sebenarnya untuk pelaku usaha yang ada di Sumatera Barat itu kami yakin dan percaya sesuai hasil diskusi kita dengan provinsi juga itu letaknya banyak di mikro dan banyak yang pindah ke kabupaten kewenangannya. Kan seperti itu Pak. Kalau dulu 50 juta yang jawabnya, kini sudah 1M dan kami yakin memang usaha-usaha yang ada di Sumatera Barat ini rata-rata memang masih berkisar di bawah 1M modalnya, tidak termasuk tanah dan bangunan. Otomatis pemerintah daerah lah yang kabupaten kota lah yang banyak berperan di sana. Dan kami apresiasi langkah dari OKOC Winner Indonesia. Kami lihat sudah menemui beberapa kepala daerah. Memang di kepala daerah kabupaten kota lah sekarang tertumpu kaki dari pengembang UMKM ini seiring dengan bergesernya kategori UMKM berdasarkan undang-undang. Nah, kalau kita berbicara kebijakan pemerintah pusat, Presiden melalui beberapa kementerian juga memberikan peluang yang sangat besar terhadap kemajuan UMKM. Terbaru, kawan-kawan dari Dinas Koprindak, kebetulan saya tidak
tidak bisa ikut mewakili karena saya seminggu ini mulai hari ini 4 bulan ke depan saya ikut diklat BIM, diklat kepemimpinan di diklat Lasso. Itu juga mungkin Amai dan Pak Tarmizi saya agak slow respon ya, handphonenya tidak bisa diangkat dan seperti itu. Nah, kawan-kawan hari ini minggu kemarin rapat di Bali Pak bersama Kementerian Perindustrian bagaimana produk UMKM kita ini masuk ke dalam e-katalog Pak. Nah, jadi memang apa Ibu produknya bisa bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentu produk yang seperti apa ada kriterianya. Nah mungkin Pak Ibu pokoknya mau katakan ikutlah sekolah ini jangan bolong-bolong absennya, jangan dianggap sekolahku mentang-mentang tidak ada sanksinya lah Bu. Kalau ada anak sekolah absen, yo ada sanksinya. Ikutlah karena pemerintah sangat memberikan kebijakan peluang yang sangat besar bagi UMKM. Kalau sempat produk apa Ibu ikut di e-katalog. E-katalog itu merupakan katalog bagi UMKM untuk ikut lelang di LPSE. Nah, se-Indonesia orang bisa membeli produk Wah. Contohnya ada yang produk alat peraga misalnya alat peraga anak TK. Biasanya kan itu di Jawa ya, banyaknya di Jawa begitu. Ada UMKM di tanah datar yang itu. Nah, kalau masuknya di e-katalog itu bisa bersaing di situ dengan catatan yang masuk e-katalog kapanpun ada permintaan kita harus ready. Dan ada permintaan baru acak-acai itu tidak bisa ya Bu. Orang butuh waktu, kontrak berpacu dengan waktu. Misalnya cuma 20 hari, mampu tidak Bapak Ibu? Nah, itu lagi berulang. Peluang-peluang sangat besar diberikan oleh pemerintah. Kita, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, visi dan misi Bupati Tanah Datar itu sangat sejalan dengan visi dan misi Presiden dan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, visi dan misi Gubernur adalah penciptaan 100.000 entrepreneur baru. Kita, visi dan misi Bupati kita 5 tahun ke depan, setiap tahunnya adalah penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja baru. Dari visi dan misi gubernur itu juga diturunkan ke kabupaten kota berapa mampunya kabupaten kota untuk mencapai visi dan misi gubernur. Kalau seandainya kuota visi dan misi bupati 82 masih ada kuota visi dan misi gubernur Pak. Kita memang ditargetkan juga untuk entrepreneur ini. Nah, makanya mau kecian tadi, kalau ada kawan yang tetangga atau yang apa yang masih mempunyai sikap mental hanya berusaha secara otodidak, tidak apa-apa itu artinya pemahaman. Kalau untuk berusaha kita memang butuh ilmu, butuh saran dan masukan dari orang yang lebih punya pengalaman untuk pengembangan usaha. Dan hari ini mungkin untuk beberapa sesi ke depan mungkin masih seperti kebijakan seperti kami, tapi yang mau yakin kalau setahun Pak sekali sebulan, sekali seminggu. Sekali seminggu materinya luar biasa. Kami yakin. Ya karena kita juga belajar kemarin Pak Siplah dengan Dinas Pendidikan. Itu juga pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan itu harus masuk sistem dan itu harus UMKM. Bayangan saya Pak, UMKM yang menggalih nasi susah karena tidak terdaftar di sistem termasuk kwitansi bagi nasinya kepada. Nah, sebenarnya banyak risiko tapi sistem menghendaki dan UMKM kita tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Kami pesan nanti Pak untuk sesi berikutnya memang kalau bisa ada dari PTSP juga naker. Ya, seperti kami lakukan pelatihan juga di dinas, mereka punya NIB langsung berikan mereka satu sesi. Kalau bisa, biasanya kalau kami pelatihan di dinas Koprindak Pak, setelah pelatihan mereka kami terbitkan NIB-nya langsung main. Bisa tuh. Nanti saya bantu hubungi sama Pak Kadisnya atau sama Pak Supriyo nanti. Jadi apa-apa Ibu yang pelatihan kok, kalau NIB sekali ya di dinas Koprindak kami lakukan pelatihan selalu seperti itu karena tidak kita pungkiri. Mungkin UMKM secara sebenarnya di handphone masing-masing bisa, tapi kita masih banyak yang tidak melek teknologi. Baik ketua wali kadang sanggan lo, mungkin gara-gara ketua wali beko yang ditolong kalau saya kan masih ada yang seperti itu ya. Nah, pasti kamu yakin loh. Di video-videonya memang kita kerjasama langsung dengan PTSP. Kalau kami di pemerintah daerah tidak akan ada perbedaan seperti itu. Lainnya tentang UMKM, lainnya berusaha. Ada produknya, NIB bisa diterbitkan. Nanti ambil satu sesi Pak Ketua untuk Dinas PTSP Pak Supriyo dan kawan-kawan minta saya Pak Supriyo langsung biasanya lengkap dengan perangkat mau printer dan lain-lain. Tapi pelatihannya agak pagi mulai naik karena awal Pak akan soalnya butuh
butuh waktu dia untuk menerbitkan NIB. Jadi apa-apa ibu-ibu itu akan keluar punya NIB. Secara legalitas apa-apa dari ibu-ibu sudah punya legalitas usaha dan sudah terdaftar secara nasional sebagai UMKM. Nah, kembali kita ke visi dan misi tadi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar punya visi dan misi untuk pengembangan UMKM. Kalau untuk pengembangan UMKM ini kita ada di misi kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, perindustrian, UMKM, berbasis pertanian, perindustrian dan UMKM. Jadi untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan RPJM, visi dan misi Bupati Tanah Datar, kita ada di misi kedua, itu ada tersebar di 4 OPD. Yang pertama kami dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Koperindak yang bukan dirangka, mungkin di kabupaten lain memang Perindak, tapi untuk di Tanah Datar Koperindak ya. Lebih besar lagi dinasnya. Kalau di kabupaten lain rata-rata memang Koperasi UKM berdiri sendiri, selanjutnya Perindustrian Perdagangan terpisah. Kita di Tanah Datar gabung. Jadi kita satu linear Pak. Ada Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sangkutannya adalah di koperasi dan UKM itu kita fokus pada wirausaha baru. Ya, di UKM kita fokus pada wirausaha baru, entrepreneur baru istilahnya kalau di provinsi. Pindah ke perindustrian nanti Pak Tarmizi, itu kita pindah ke pengolahan. Nah, kalau industri kan ngolah-ngolah Pak, bimtek pengolahan ikan asap misalnya, itu ke industri Pak itu, ya. Selanjutnya kalau di koperasi dan UKM nanti juga ada beberapa bimtek. Lebih ke bimtek kewirausahaan, motivasi usaha, pengembangan usaha, perizinan tadi, PYT dan sebagainya. Nanti pindah ke perdagangan itu lebih luas lagi. Kalau skala UMKM Bapak Ibu sudah meningkat, ke perdagangan kita di situ ada namanya pasar lelang ekspor, ada namanya pameran dan sebagainya. Ada namanya digital marketing, nanti pindah ke perdagangan. Jadi alhamdulillah di pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan satu dinas yang membidangi secara linear UKM, perindustrian dan perdagangan itu outputnya jelas sampai ujung. Ya, boleh dilihat beberapa UMKM nanti binaan kami yang sering juga kita ikutkan pameran. Busil mana Busil? Nah, boleh nanti tanya beberapa UKM. Hari ini kita ada pameran ya Busil ya. Kebetulan kalau Inakraf itu memang pamerannya untuk yang kerajinan ya. Sevni pameran ini tuh. Sevni itu dari nol bidang pemerintah. Tapi kuncinya adalah mau deh tahu. Contoh, misalnya bordir, Bu, kini tren warna orang indah merah, yang hijau ledo, orang lebih ke warna soft, ya kan? Boleh lihat kan sekarang tren itu coklat dan berbagai macam turunannya. Kita malah abu-abu, itu yang dicari oleh pasar, tren dan lain-lain. Nah, intinya kita mau membuka diri untuk itu. Apalagi yang kerajinannya, apalagi produknya makanan, ya. Kecil amai reko bumbunya itu kurangan steak, itu tidak lama. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita harus mau membuka diri. Apa yang disarankan kita mau membuka diri. Rajin bertanya. Kalau sebagai seorang entrepreneur, kalau sudah menutup diri, tidak mau bertanya, merasa lebih santiang loh daripada orang, itu susah berkembang. Pak, mungkin ibu selaku pelaku usaha, kalau enggak ada pelaku usaha, cuman dari beberapa yang aku lihat, setiap yang mau diberikan masukan memang berkembang usahanya. Ya mungkin orang yang memberi masukan mungkin ibu ahlinya di mana, ahlinya di mana. Jadi semakin banyak orang memberikan masukan, semakin kembang usahanya. Dan itu Ambo memang baru dulu basicnya juga dari Koperindak. Setelah mempelajari dengan UKM, memang saya lihat saya sekitar baru beberapa tahun di Koperindak, saya lihat memang UKM yang berkembang itu adalah yang mau menerima masukan, ya. Mau menerima masukan dan jangan malu-malu untuk berkomunikasi. Nah Bu, rajin bertanya baik ke dinas maupun ke sesama senior. Misalnya di situ ibu-ibu ada pengusaha rendang yang terkenal. Ada loh kota-kota sekolah bisnis hari ini yang memang usahanya rendang. Nah, hari ini dengan adanya beberapa pengusaha yang tergabung di OKOC Winner Indonesia, manfaatkan untuk komunikasi. Aku yakin Bapak dan Ibu mau berbagi ilmu ya Bu ya. Mungkin pengalamannya dari sisi packaging, dari sisi pemasarannya, dari sisi pengolahan, mungkin
Mungkin apa ibu yang produknya sudah go internasional, lalu kayak misalnya untuk dapur itu bu, rambut nggak boleh buka kita bu, dan rambut bagari-bagari baik itu tidak buat. Karena aku nggak pernah mengamankan kawan-kawan yang halal bu turun ke lapangan. Nah jadi kan halal untuk PIRT saja. Di siku mengolah bubuk jange, tapi di sampingnya ada sepeda, ada lo jemuran kain, ada lo padi, tak lewat gitu Pak Ibu. Jadi memang kalau kita ingin berusaha memang harus modal, tuh nak Bu. Paling tidak bisa membuat dapur bersih itu tuh ada modal. Ya, kalau makanan perizinan itu nomor 1 syarat. PIRT-nya nanti halalnya. Kalau untuk fasilitasi halal banyak Ibu. Kami malah kewalahan mencukupi kuota. Apalagi selama pandemi fasilitas itu sangat banyak, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun CSR perusahaan. Dan hari ini kami kemarin ikut sosialisasi bersama Kemenak provinsi. Harga halal murah banget ini ya Bu. Dulu 3 juta, kini 500, tidak salah 300. Itu 300 apa? Waktu kemarin baru Senin kemarin. Sangat rugi kalau tidak kita manfaatkan kesempatan ini. Tapi untuk mendapatkannya tentu ada persyaratan yang harus kita penuhi. Rajin-rajinlah bertanya. Apa Ibu punya organisasi? Kami juga dari dinas berkewajiban untuk sharing informasi. Rajin-rajinlah bertanya. Melalui organisasi mungkin bisa dikumpulkan ya Pak Tarmizi. Nanti Pak Tarmizi dan kawan-kawan mungkin bisa menghubungi kami. Kalaupun kami ada yang nanti bisa kita diskusikan di kantor. Ya, jadi kalau 300.000 nak urus rugi rasional Bu. Karena kami lihat, kami kan punya gedung promosi Bu. Nah di gedung promosi itu bagi kawan-kawan tamu-tamu koya dari luar, mereka kalau beli makanan memang selalu saja bukunya Pak. Memang yuk, misalnya PRT-nya kumpul aja. Apalagi tamu-tamu dari luar dari Jakarta. Alhamdulillah waktu pandemi kita gedung promosi aja tentunya Pak. Kemarin ini minggu kemarin 3 kali lo dalam seminggu kok melayani tamu Pak. Alhamdulillah jual balik saya. Alhamdulillah banyak jual balik Pak. Tapi kalau untuk makanan untuk masuk di gedung promosi sebagai sarana promosi dari pemerintah daerah itu memang harus masuk perizinannya itu harus lengkap minimal PIRT. Mungkin nanti Pak Ketua bisa didata peserta kita ini ya minta sampaikan ke kami. Mungkin tabelnya bisa ini baru perizinan yang sudah dimiliki, perizinan yang belum dimiliki. Karena pelatihan alumni Kampulena baru main. Jadi minta bisa kita kolaborasikan nanti dengan peserta yang dari Naker. Naker juga minta pelatihan lanjutan ke kita. Sudah ada nggak yang ikut entrepreneurship academy dari Kominfo? Mungkin Rasulullah banyak semua. Ya. Kominfo, tolong tunjuk tangan Kominfo. Yang sudah ikut siapa? Berarti masih banyak yang belum ya. Tapi minta datanya. Itu Kominfo setiap angkatan itu punya sekitar minta 100 UMKM tuh. Nah, jadi banyak peluang Kakak sampai akhir tahun. Itu Kominfo itu kerjasama dengan BPSDM Kominfo yang ada di Medan, Digital Entrepreneurship Academy dia. Itu 2 hari. Itu dapat sertifikat dan lain-lain. Sertifikat itu jangan yang remeh Ibu. Sertifikat modal Pak. Iya, Pak ya. Modal ini untuk ikut pelatihan. Kalau mau cari usaha yang kadang-kadang apa sertifikat itu tempel di diri Pak. Itu salah satu meningkatkan kepercayaan dari pembeli kepada kita. Nah, kembali lagi kita ke kebijakan pemerintah daerah. Setelah visi dan misi dituangkan dalam Renstra dan Renja. Renstra itu rencana strategis untuk 5 tahun ke depan, dan Renja namanya rencana kinerja dari masing-masing dinas untuk setiap tahun. Nah, untuk di dinas Koperindak banyak fasilitas yang ada, baik itu dari dana APBN, APBD maupun APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Nah, untuk APBD kabupaten kota untuk tahun 2022 kita tetap ada pelatihan UMKM, kita ada kerjasama tadi dengan Kominfo, kita dapat dana tugas pembantuan, dana TP dari Kementerian Koperasi dan UKM. Itu berupa pelatihan juga, ada beberapa angkatan pelatihan kewirausahaan, pelatihan marketplace, perizinan dan sebagainya ada. Kemudian di industri juga ada beberapa pelatihan, di perdagangan juga ada beberapa pelatihan, termasuk juga fasilitasi untuk perizinan dan sebagainya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian program unggulan itu punya tim ahli Pak, namanya tim percepatan pembangunan, itu beberapa akan isinya. Setelah dikupas, permasalahan terbesar UMKM ini banyak di pemasaran dan packaging Pak. Ya, jadi itu permasalahan terbesar. Kita punya rumah kemasan, tapi kondisi hari ini tidak ready. Dengan mesin yang ada bantuan rumah kemasan waktu Pak beda aja kayak yang percetakan lain, tambah banyak misalnya mencetak tambah murah harapannya kan itu Pak. Tapi mesin, namun dalam arti spek mesinnya, tapi dengan spek mesin yang ada di kita rumah kemasan tidak bisa seperti itu. Standarnya tetap tinggi. Info dari orang-orang yang ngerti rumah kemasan, mesin kita ini bagus, tapi bukan untuk kategori mesin komersil. Nah, jadi kalau apai ke percetakan besar, banyak tuh kan pilihan, tambah banyak papasan tambah murah. Tapi di rumah kemasan tipe mesinnya tidak seperti itu gitu. Kini rumah kemasan ini karena pemerintah tidak boleh profit oriented, itu dikelola oleh Pusda. Sudah 2 tahun itu dikelola oleh Pusda, dan memang saat ini kita memang sedang mengupayakan bagaimana memaksimalkan fungsi Pusda di rumah kemasan sehingga UMKM kita bisa memanfaatkan rumah kemasan ini untuk packaging dari produknya. Kalau dulu masih di dinas itu ada bantuan kita bagi UMKM, mungkin Ame pernah ada PME, ya kan, dari rumah kemasan. Ini tidak ada program itu karena sudah pindah ke Pusda. Nah dulu ada beberapa UKM yang memang melalui dana APBD kita bagi ya, satu UKM dapat 500, 200 atau bara gitu, dan itu sifatnya memang dana dari APBD. Kita tidak boleh berbisnis. Nah kini program itu sudah tidak ada karena sudah diserahkan ke Pusda. Di Pusda memang perusahaan daerah yang modalnya kita pisahkan untuk mencari keuntungan. Yang sifatnya sudah profit oriented. Nanti ini memang dalam kajian lagi bagaimana memaksimalkan rumah kemasan. Persoalan kedua, pemasaran. Nanti saya yakin mungkin pakar-pakar pemasaran mungkin nanti ada ya Pak Ketua ya yang akan jadi narasumber. Nah pemasaran ini bagaimana UMKM kita ini bisa dia bermitra dengan usaha yang lebih besar. Kami lihat Bapak dan Ibu anggota OKOC Winner Indonesia dan beberapa kabupaten kota ini sudah kategori usaha sukses. Yang menurut hemat kami nanti mungkin Bapak Ibu bisa membimbing adik-adiknya, rekan-rekannya yang baru pemula bagaimana bisa sampai seperti Bapak dan Ibu. Nah itu, dan juga untuk pemasaran memang ini yang paling perlu Pak Ketua. Bagaimana kita bisa bermitra dengan usaha yang sudah besar. Selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi. Ya seperti saya katakan tadi, pemasaran digital itu sangat-sangat mendukung saat ini di saat pandemi. Makanya hasil sensus itu memang yang banyak terdampak itu di pandemi itu justru perusahaan besar, bukan UMKM tumbuh di masa pandemi. UMKM tumbuh di masa pandemi, yakinlah. Jangankan orang ambosnya sejak masa pandemi yang pun ada sosok pasar itu memang enggak, apapun yang kita mau kita cukup pesan dan tunggu di tempat, kan seperti itu. Termasuk makanannya kan, makanan kami makan siang ikan tua tunai delivery aja yo, kok jam-jam tanbu jam 1:30 gitu saya ingin ada bapak ini. Nah itu kecenderungan masyarakat sekarang. Bapak dan Ibu harus bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kalau untuk kita di kantor itu sudah terbiasa ya dengan barang COD, barang kali itu saya ingin tidak mau selesai di pasar ya. Lalamun tidak terjajah kaki mau selesai di pasar sangka apa. Jadi memang pandai memanfaatkan peluang. Nah dari pemerintah daerah kewajiban kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memang melakukan pembinaan, melakukan fasilitasi dan pengawasan bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Ada pengembangan, ada pemberdayaan. Kalau pengembangan itu dari yang tumbuhnya dari nol, nah ya. Kalau pemberdayaan yang sudah di posisi bagus, bagaimana kita berdayakan agar bisa lebih berkembang lagi, bisa mengembangkan potensinya dan bisa merangkul UMKM di bawahnya. Kuncinya untuk komunitas UMKM jangan maju seorang, maju bersama-sama. Aku tertarik Ibu yang ketua koperasi tadi Ibu ya. Ya, koperasi mungkin sarana Ibu mungkin bisa berbagi ya, mungkin dari koperasi yang Ibu kelola. Karena kalau kita lihat Bu di beberapa UMKM di Jawa itu memang pengembangan
pengembangannya lewat koperasi, Bu. Ya, jadi pengadaan bahan pokoknya semua sampai pemasaran lewat koperasi. Nanti Ibu mungkin bisa jadi narasumber pemain. Ya, karena memang aku tertarik tadi mengenai unsur koperasi karena memang koperasi, makanya Kementerian Koperasi dan UKM itu Bu. Karena UKM itu sesuai dengan konsep pemerintah kita, memang kita arahkan mereka berkoperasi karena koperasi itu dari kita untuk kita, maju seorang maju bersama, kan seperti itu. Bermasalah seorang bermasalah bersama. Nah, Bu, nanti kita Bapak Ibu sharing lah dengan Ibu kita ini. Aku yakin karena beliau juga untuk koperasi, beliau juga pelaku UMKM. Apresiasi saya tadi pas mendengar Ibu seperti itu karena susah juga menyatukan UMKM ini berkoperasi, Bu. Yang lancar itu seperti itu. Yang lancar itu kan koperasi itu biasa koperasi pegawai negeri dan potong gaji tiap bulan, tak ada resiko kan seperti itu. Nah, koperasi yang maju itu di Payakumbuh, di Pasaman Barat itu maju-maju koperasi sektorial. Koperasi sawit di Pasaman Barat itu bukan koperasi pemerintah, itu koperasi sektorial. Itu koperasi sektorial terbagus di Sumatera Barat. Ibu, jadi kita memang minta bantu Ibu tadi untuk sharing bagaimana berkoperasi bagi kawan-kawan. Aku yakin mungkin ada yang trauma yang berkoperasi ya. Karena di Tanah Datar Bu, koperasi pun banyak macet. Aku lihat yang punya koperasi nagari, ya. Tapi koperasi yang bergerak simpan pinjam kendalanya memang seperti itu, beda dengan koperasi yang sektor pemasaran dan sektorial. Ya, kalau koperasi sektor pemasaran dan sektorial, Bapak Ibu bisa lihat ke Jawa, batik ini koperasi kok. Dari beberapa pengrajin mereka kumpulkan, pasarkan semua koperasinya besar-besar, Bu. Omsetnya miliaran. Tukang foto saya di Borobudur itu tak ada seperti foto itu yang berbeda harganya. Ternyata mereka koperasi. Nah, banyak tukang foto di Borobudur itu cuma lah tanya. Tak ada kalau itu mau dari itu ke 10.000 tak ada. Karena mereka koperasi, setornya ke koperasi, bagi keuntungannya koperasi, cetaknya koperasi. Seperti itu. Jadi Ibu nanti mohon dukungannya Bu. Kalau bisa peserta ini setelah beberapa kali sampai wisuda mereka terbentuk koperasi. Kalau penjualan koperasi nanti kita bantu dari dinas, gratis juga. Ya. Jadi jelas komunitas aku buat selain secara ini yayasan sudah jelas, OPOJ sudah jelas, untuk perkembangan usahanya juga sudah jelas. Nah, di koperasi ini kan tetap ada pembinaan. Kami dari dinas juga tetap akan membina baik dari sisi pembukuannya, kita punya kawan-kawan mungkin yang bisa mendampingi. Ya sama lah dinas koperasi di mana-mana yang boleh itu, Bu. Rajin berkomunikasi, bisa tuh, aku yakin. Jadi untuk kedepannya kita berharap tambah cukup pesertanya kan. Ya rugi lah kalau masih 2 kota 10 orang lagi ya. Kita cukupin kotanya, infokan ke kawan-kawan yang memang pelaku UMKM, rugi kalau tidak punya duit. Korbankan waktu, mungkin transport dari rumah kemari tapi kita tidak lihat hasilnya hari ini instan. Hasilnya itu akan terlihat setahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Kalau Pak Ibu yo mencari hasilnya kini atau yo anu itu. Tak akan mungkin sekali pelatihan itu lah mencoba lihat sebenarnya itu tidak mungkin. Dan akan seperti itu. Nah, kami dari Dinas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar semampu kami, sesuai kewenangan kami support untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Sudah ada organisasi yang jelas secara undang-undang, sudah ada legalitasnya. Jadi kalau memang mau masuk organisasi itu memang yang ada legalitasnya Pak Ibu. Ya, jangan hanya organisasi kelompok-kelompok seperti itu, tidak ada legalitas, tidak ada kepengurusan yang jelas, tidak ada anggaran dasar, tidak ada aturan-aturan yang kita pegang. Hari ini OPOJ dari Indonesia sudah punya yayasan ya Pak ya, sudah terdaftar juga di Kesbang kan. Nah, berarti organisasi kita sudah jelas. Mungkin itu gambaran dari kami lebih mengharapkan atensi kita semua dalam forum diskusi sehingga permasalahan-permasalahan UMKM juga kami ketahui dari kelompok OPOJ Indonesia apa yang dibutuhkan dan apa yang nanti bisa kita fasilitasi. Mungkin sekian untuk pemaparan, kita lanjut saja dengan diskusi, Bu. Lanjut saja dengan diskusi. Ya, terima kasih Ibu Lola. Baik, untuk seluruh hadirin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Lola dan sekarang kita buka untuk sesi ini ya, diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, silakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiskusi atau bertanya kepada pemateri hari ini. Sebelum itu saya terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dan juga bisa kita ikuti acara ini. Mungkin tidak berapa banyak Ibu, saya bertanya. Mungkin sebelum itu perkenalkan nama Bayu Panjainesri. Alhamdulillah saya masih kuliah di Sangkar dengan jurusan manajemen bisnis syariah. Usaha yang saya jalani hari ini mungkin usahanya itu adalah namanya itu adalah before.s. Kalau dilihat di Instagram itu boleh itu @before.s. Sekarang sektornya masih bergerak di bidang jasa, yaitu produk paket. Jadi ada ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ingin menghadiahkan suatu hadiah, kalau ingin memberi hadiah kepada pasangannya atau temannya atau bagaimana, insya Allah kami dari Before bisa menyediakan paket uang, paket makanan dan juga paket yang lainnya sesuai dengan permintaannya dari customer. Dan juga insya Allah pada bulan besok, pada bulan Ramadan, insya Allah kami ingin melaunching itu paket new Ramadan, halal Ramadan. Insya Allah doakan bisa terlaksana launching tersebut. Mungkin masuk ke pertanyaan. Tadi Ibu telah menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh Kabupaten Tanah. Mungkin saya tertarik ada dua hal yang ingin Mbak tanyakan. Mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana prosesnya. Itu adalah yang pertama itu e-katalog, e-katalog. Yang kedua proses izin dari usaha. Jadi Bayu ingin Bayu sebagai usaha, Bu, bisa Ibu jelaskan bagaimana proses dari hal tersebut, dari mulai persyaratan, dari prosesnya itu, Bu, yaitu apa saja yang harus disiapkan oleh usaha-usaha itu dari itu, Bu, yang katalog tadi, Bu, dan juga sama perizinan tadi, Bu. Mungkin untuk perizinan ini, Bu, Bayu ingin bertanya, Bu, itu kan kalau sekarang kan IMB dibuat oleh Wali Negari, ya, Bu. IB. Iya, Bu. MDB. Nomor induk usaha. Jadi Bayu baru tahu tadi baru kan. Jadi Bayu ibunya gini, Bu. Jadi Bayu ada di pos ini kan punya kelompok, Bu, berlima orang. Tapi berlima orang ini beda-beda ibaratnya beda-beda daerah, Bu, gitu, Pak. Nah, jadi fokusnya itu di Nagari Simabo, salah. Jadi bagaimana prosesnya gitu, Bu? Apakah harus di tempatnya berada atau di tempat tinggal dari owner itu? Nah, itu yang ditanyakan. Mungkin saran tambahan, Bu, kalau dapat, Bu, untuk ke depannya seperti ini. Saat kami dari mahasiswa, Bu, dari Sangkar, ibaratnya kan intern muda yang akan lulus dari IAIN tersebut. Kadang-kadang mahasiswa itu banyak mengeluh. Ya, dia mau buka usaha, tetapi tempat dan apa itu tidak ada. Alhamdulillah sekarang kan ada OKOC, alhamdulillah luar biasa OKOC memberikan ibaratnya peluang lah bagi usaha-usaha, pengusaha untuk belajar dan juga untuk mengembangkan usahanya. Tapi kadang-kadang kan kalau dilihat Bayu dilihat ibaratnya bapak ibu-ibu yang ikut itu, tapi yang udah seperti Bayu mungkin sedikit itu yang mahasiswa. Berarti masih ada yang belum mahasiswa seperti Bayu yang ikut itu. Jadi kalau dapat program yang seperti ini maupun dari kebijakan pemerintah, bisa sampai kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sangkar maupun di luar, agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sangkar mungkin terfokus pada jurusan Bayu
bisa membuka usaha dan membuka lembaga kerja itu Bu. Jadi usahakan Bu, ibaratnya bisa tersampaikan informasi-informasi ini kepada mahasiswa kita Bu. Itu hanya itulah Bayu sampaikan. Mungkin kalau ada kata-kata Bayu yang salah, Bayu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab secara langsung Nak Bayu. Baik, kumpul ya. Baik Bayu, untuk NIB baru tahu baru ya? Nah, dulu memang yang namanya NIB itu masih sebenarnya lah dari tahun 2021 nomor induk berusaha, tapi kebijakan dari pemerintah pusat mewajibkan NIB ini kalau tidak salah mengelola dari info kita dari PTSP mereka sudah surati Wali Nagari per 1 Desember 2021. NIB itu Bayu sebenarnya bisa online. Beko minta presnya beko akunnya, pastikan kodenya. NIB itu bisa kok ngurusnya online. Ya di handphone bisa, tapi kalau ragu, pai ke kantor wali. Karena di kantor wali itu info dari kawan di PTSP itu kan kewenangannya dinas perizinan ya. PTSP itu dinas perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Nah untuk NIB ini memang kewenangannya ada di dinas PTSP. Info dari mereka sudah melatih 2 orang per nagari sebagai operator NIB. Jadi di situ sama kayak awak mendaftar, ada pilihan jenis usaha, omset, aset, alamat dan sebagainya. Ada pilihan di situ. Kalau kita buka OSS, jadi namanya OSS Online Submit System. Jadi pendaftaran perizinan itu kan tidak laku yang offline dong, yang model dulu ACC, kumpulan. Pendaftaran itu online. Bisa ke dinas PMPTSP Naker yang di sebelah Yogyakarta, sebelah gedung promosi, dan bisa ke nagari masing-masing. Info dari Pak Kabinyo Pak Supril itu sudah bisa di nagari masing-masing ya. Nah, jadi Bayu ke kantor wali, beko ada yang harus kita isi di sistem tuh. Nah setelah kita isi ada kayak selembar izin yang akan keluar, bisa di-print langsung. Gampang gampang sekali. Pak isi ke kantor wali, lengkapi KTP, jenis usaha, produk ya kan Bayu tadi pakai ya, pakai itu termasuk jenis usaha. Nah jadi sektor UMKM itu tidak hanya perindustrian dan perdagangan, makanya Ibu Kecian tadi jasa juga masuk. Bayu kan jasa, masuk kategori jasa, ya kan? Pariwisata juga masuk. Nah jadi memang di pemerintah Kabupaten Tanah Datar, visi dan misi Bapak Bupati kita sangat concern untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini. Jadi kami OPD terkait yang bersangkut, maksudnya yang fungsi kami dari UMKM, kami mendukung sepenuhnya program unggulan Bupati ini dengan berbagai fasilitas yang bisa kami berikan, dengan berbagai program yang bisa kami berikan. Salah satu program yang kita berikan ini adalah fasilitasi nomor induk berusaha, tapi kita bekerja sama dengan PMPTSP Naker karena yang punya legalitas kewenangan untuk perizinan di Kabupaten Tanah Datar itu adalah PTSP Naker. Dan kita ke bagian posisi Maimo UMKM ya Pak, Maimo UMKM untuk mengurus NIB. Kalau di dinas Kopindak memang ada petugasnya Bayu, ya karena kita bukan dinas perizinan. Nah pilihannya itu di nagari, di handphone Bayu sendiri, pakai ke PTSP Naker, kemudian alamatnya itu, nah, atau di nagari sudah ready petugasnya. Kalau misalnya Bayu menemui kendala, hubungi Beko Lola jadi jual, itu kita sampaikan ke dinas PTSP Naker. Tapi kalau mau Lola yakin karena sudah banyak di nagari-nagari yang mengeluarkan NIB, dan kita selalu juga setiap acara UMKM menghimbau. Kalau dulu memang harus ke PTSP Pak Ketua, jadi memang kami paham loh dengan kesulitan dan UMKM kita. Tapi ini dengan adanya petugas-petugas perizinan yang sudah dilatih oleh PTSP Naker di Nagari, rasanya tidak sulit dan Bayu tinggal Paise Beko kan Wali Nagari. Nah untuk e-katalog, Lola mungkin baru bisa informasi singkat karena kawan-kawan yang rapi e-katalog terpulang lalu laporannya. Nah, tapi memang kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar bagaimana memberdayakan sebanyak-banyaknya UMKM yang ada masuk ke dalam e-katalog. Nah hari ini proses di Kabupaten Tanah Datar kita baru inventarisasi UMKM yang bisa kita usulkan masuk e-katalog. Tentu ada kajian. Nah untuk masuk e-katalog ini ada kajian. Seperti kami sampaikan tadi, kita terikat dengan proses lelang nantinya. Jadi harus ada kajian. Contohnya kalau
produksi. Kalau yang produksi, berapa kapasitas produksi per hari? Kalau seandainya ada tender yang memiliki produksi besar, kapasitas produksi besar, kita sudah ada di e-katalog, itu tidak bisa mengecek, tidak boleh, tidak bisa mengecek di aku waktu kita kerjaan, bisa gitu. Ya, jadi ada persyaratan. Nanti kita infokan melalui pengurus, nanti kita infokan. Setahu kami terakhir kita konsultasi dengan dinas perdagangan provinsi, karena e-katalog di provinsi Sumatera Barat itu sudah ada kajiannya berdua, tapi hanya baru untuk beberapa UMKM. Seperti yang banyak permintaan itu rendang, contohnya rendang kok ada e-katalog kok. Ya, rendang, terus tempuruan pemain. Nah, itu banyak permintaan tuh. Itu ada beberapa UMKM sama Pak Ridonal. Kebetulan Pak Ridonal di provinsi yang mengolah e-katalog di perdagangan ya, perdagangan dan perindustrian. Yang penting itu yang sudah masuk e-katalog itu kontinuitas usahanya harus jelas dan terjamin. Tidak kini berusaha besok nanti besok usaha lo lihat seperti itu. Nah, jadi itu kategorinya yang masuk e-katalog itu. Karena kita harus ready sewaktu-waktu. Tidak bisa mengecek, tidak ada bahan baku itu, tidak ada gini dulu, tidak ada pasukan. Bisa model itu kalau kita sudah masuk e-katalog. Dan paling banyak permintaan di e-katalog itu untuk Sumatera Barat rendang. Rendang itu memang banyak permintaan. Acara-acara di hotel-hotel kan proses pengadaannya sudah e-katalog itu. Rendang itu paling banyak. Rendang, dendeng, kering dan sebagainya itu banyak masuk e-katalog. Lah kan itu banyak sekali permintaan untuk e-katalog. Tambah lagi apa yang seperti kami sampaikan tadi, alat-alat peraga untuk di dinas pendidikan itu sangat banyak permintaan e-katalog. Dan UMKM lokal kita di Tanah Datar ada yang bisa memenuhi, dan beberapa UMKM kita sudah masuk e-katalog. Nanti kita memang akan melakukan kajian cepat itu dengan e-katalog UMKM ini dengan bagian pengadaan barang dan jasa. Nanti kita share juga informasinya ya kalau ada UMKM-nya yang bisa kita masukkan e-katalog. Kalau untuk informasi pelatihan ya, yang terpenting itu pelatihan kodumbu ngapain? Ada yang bagi batu-batu katumbuh. Tapi targetnya memang orang berusaha kebayu orang mama cubo-cubo baru katakan masuk lewat apa tadi. Berarti mereka tidak punya modal, tidak punya keberanian untuk membuka usaha. Yang sudah punya modal kan harus fikih dong. Keberanian, kemauan itu sudah modal ya. Yang jadi usaha kolado tapi belum maksimal perkembangan. Itu yang kita bantu, yang kita fasilitasi untuk baat agak supaya tape, baatnya bisa berkembang. Tapi baru sekedar macam-macam peluang itu kalau mungkin lalu kategori awak dan namanya apalagi sekolah bisnis. Sekolah bisnis kok sekolah bagi yang sudah berbisnis, bukan sekolah calon-calon baru pemacu dan lain. Sekolah seperti itu kategorinya. Kalau sudah ada bisnis, kita kembangkan, kita sekolahkan, lah bisnisnya supaya berkembang. Memang entrepreneur kalau ada di situ dan lain. Memang. Nah, untuk berbisnis seperti kami sampaikan tadi, itu tidak hanya butuh modal utama itu kemauan. Kalau kemauan itu tidak ada, ya tidak. Kemauan itu cewek keberanian mungkin ya, mungkin bapak ibu yang sudah melakukan bisnis, anak mau kan banting mungkin ya, karena mungkin banyak rintangan untuk menjadi lebih maju ya bu ya. Mungkin yang pebisnis sudah lama bapak dan ibu kita nanti bisa sharing pengalaman juga dengan kawan-kawan yang masih baru. Kalau dari pemantauan kita dari dinas, yang maju itu memang yang tahan banting, mau membuka diri, mau berkorban ya, karena itu kalau mengandalkan semua menunggu dari pemerintah, itu susah katakan sih. Harus ada rela berkorban pun harus sebenarnya sih. Pejuang tangguh lah UMKM pun. Kalau alur kategori itu dan berpikir untuk besar, karena tidak mungkin rasanya hanya beberapa orang mungkin yang menerima warisan sudah besar ya di Indonesia. Rata-rata Khairul Tanjung saya model itu sejarah kalau bapak ibu baca ya, bagaimana mereka dia bisa sukses seperti ini. Si anak singkong kan, jadi memang dapatnya tidak instan. Jadi mental entrepreneurship itu yang paling penting. Bekola kami lagi fasilitas. Ada dia pendanaan, difasilitasi packaging. Habis fasilitas kami lalu loh ya, itu tidak mungkin, itu tidak entrepreneur namanya. Nah jadi pemerintah daerah sangat concern bagi pengembangan UMKM. Ya, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami berikan sepanjang itu sesuai dengan
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah kita akan coba fasilitasi, karena Pak Bupati kita memang menekankan di Progulnya untuk UMKM ini adalah Progul nomor 1, Progul penumbuhan wirausaha baru dan penciptaan lapangan kerja baru, ini Progul Bapak Bupati yang nomor 1. Jadi jangan ada kekhawatiran, pemerintah daerah tidak akan berpartisipasi dalam pengembangan UMKM. Bapak Bupati sangat concern untuk itu. Gitu Bayu. Kalau untuk informasi Bayu, informasi pelatihan ya. Memang kalau informasi pelatihan biasanya karena kalau pelatihan kami adakan di dinas itu memang sudah usaha. Biasanya kalau kami di dinas punya link juga Kendagari, lebih secara struktur pemerintah mungkin kita seperti itu. Link kita biasanya mau Kendagari pada izin, karena kita pemerintah kita mau Kendagari, dan juga di medsos kawan-kawan juga gitu. Ya, pelatihan itu kuota sangat terbatas, jadi Bapak Ibu mungkinlah ada beberapa yang menikmati pelatihan kami dari dinas. Yang terpenting itu memang gigi Pak, gigi lo perkenalkan produk namanya. Nah, jangan ada kok yang produknya bagus tapi tidak pernah memperkenalkan produk, mau itu lah kan dinas tubuh, ambo tinggal di Semayang, Ariko ambo lah produk itu mau itu, tidak akan ditolak deh kawan-kawan di dinas semua. Ya, tidak apa-apa, rajin-rajin ke dinas juga koordinasi tidak apa-apa. Ke bidang koperasi UKM ke dinas Koprindak kami di alaman kami di Malana sebelum Simpangan Kapuan, sebelum Simpangan ke sebelah kiri sebelum ke Medan. Mungkin itu Bayu selaku mahasiswa Kalino nggak tidak ada yang stay agent dan kawan-kawan seperti itu, karena memang kalau secara informasi sampai di kampus pada lainnya, karena tadi kita memang lebih ke yang berusaha. Biasanya kami secara informasi di medsos itu pasti, tapi kalau sudah secara resmi kami melalui camat tadi. Mungkin itu kalau untuk Bayu jawaban dari Ibu. Nanti habis sesi ini Lola share nomor handphone ya, mungkin lebih lanjut ke WA atau kini saya Beko lupa kini selana ya 0813 Bu Lola ya pemerintah 0813 78 28 71 34 0813 78 28 71 34. Itu WA sekalian. Jadi kalau mau WA perkenalkan diri dulu saya namanya. Ya, kok Bayu Bu yang di acara PUC di Pantang. Jadi oke, perkenalkan diri dulu. Kok Bayu kok yang P6 kok. Oke Bu, kasih Bu Rina ya. Oke Bu, siap ya Bu. Oke. Mungkin itu untuk pertanyaan Bayu, kami persilakan Bapak dan Ibu yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Lola dan terima kasih juga kepada saudara Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang ada di ruangan ini yang saya hormati, tanpa saya sebut namanya biar mempersingkat waktu. Mungkin kita langsung ke topik. Tadi Bu Lola bilang koperasi ya. Kalau bisa di sini juga nanti dibina buat koperasi ya Bu Lola. Jadi saya sudah sering bilang sama Amai, untuk apa buat koperasi? Koperasi kami yang di Padang itu koperasi UMKM Sumatera Barat. Siapa aja, ada juga bukan satu bidang kuliner, ada 6. Ada kuliner, fashion, kria, jasa, pariwisata dan budaya. Jadi semua yang di Sumatera Barat berhak dan bisa menjadi anggotanya. Saya bilang sama Amai, bikin lagi koperasi nanti kelola lagi, pusing lagi. Sementara koperasi anak nagari Minangkabau yang kami singkat dengan Kopas Anam, itu kami udah kakak adik sama oke. Semua yang temannya yang duluan lahir nggak tahu, temannya yang kakak, temannya yang adik, tapi semua kami di koperasi kami jadi anggota OC Winner. Semua datang jadi pengurus ke sini. Ini yang kami yang datang dari, dan juga bukan dari Sumatera Barat, ini ada dari Bukit Tinggi, ada dari Payakumbuh. Jadi bergabung di sini semua. Jadi mungkin Bu Lola nanti untuk koperasinya
cukup kami bina aja, kami aja gitu bina di Padang satu. Dan juga kami nanti memang sekarang masih membatasi karena kami juga baru pengukuhan berapa minggu bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu dikukuhkan oleh Bapak Gubernur, dan juga koperasi Kopas 6 ini langsung pelindungnya Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wagub, dan juga Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi di dalamnya pembina-pembinanya itu ada berapa orang profesor ya Bu Sek. Ini Bu Sekretaris Kopas 6 ini yang selalu aktif. Ada berapa orang profesor dari Bu Tuti ya, dari Halal, dari dari BPOM ya. Nah, juga jadi di sana kita dalam grup itu kita dibina. Pak Ketumnya sama Ibu Ketuanya juga ada di grup itu. Mungkin nanti bisa menyampaikan sama anggotanya. Jadi mana yang berminat bergabung, sebenarnya kami membatasi anggota untuk sementara, tapi khusus untuk UMKM Batu Sangkar kami akan buka pintu. Kapan aja? Di sana ada di saya. Jadi kapan aja di sana itu ada. Kami di sana bukan memang di situ UMKM targetnya naik kelas, tapi bukan ekspor. Kalau menurut saya sebagai ketua selalu membilang sama anggota, kita tuh naik kelas itu bukan ekspor. Dari tadi yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita niat jualan, kita niat berusaha, kita ada punya semangat kata Bu Lola tadi, ayo kita buka usaha. Terus nggak punya NIB, kita tanya kiri kanan, gimana sih ngurus NIB? Dan naik NIB, naik kelas lagi, gimana sih ngurus PIRT? Naik lagi, gimana cara ngurus halal? Kalau dari kita yang nggak ada keinginan untuk maju, susah. Soalnya kami udah mencoba, kami aja, ayo urus susah dari hati kita. Dari hati kita, ingin nggak kita naik kelas? Nanti di sana banyak yang gratis-gratis ya Bu Lola ya, semua gratis. Saya udah urus mulai dari bawah, alhamdulillah sampai sekarang saya dapat gratis semua Ibu, Bapak-bapak. Nggak ada yang bayar, halal gratis, PYT gratis, MD pun saya gratis. Tapi yang saya sayangkan, saya pernah dapat MD 5. Ini pemerintah udah sediakan buat anggaran. Datang, dia telepon, kebetulan itu masalah dapur, mungkin nanti kalau kita bahas ini panjang. Jadi intinya, saya ditelepon sama Ibu Ul dari Disperindak ya, Bu ini ya. Ibu mau ngurus MD, tak kebetulan saya ngurus bumbu rendang karena mau ekspor. Tadi saya mau bayar sendiri, saya udah tanya, bayar 3 juta. Bu Ul telepon, Ibu mau, iya ini bumbu rendangnya saya udah mau kirim ini ke mau dites labor karena MD kita uji lab ya. Alhamdulillah dapat gratis 1. Aduh saya senangnya tadi mau keluar uang Pak, gak jadi Pak. Alhamdulillah saya langsung dibawa itu bumbunya untuk diuji lab sama Ibu Ul. Kebetulan beliau berkunjung ke Payakumbuh. 3 hari yang setelah itu datang lagi. Katanya kita ada 5 Ibu katanya. Tapi saya udah jalan katanya. Nggak ada yang bisa menerima. Itu kan sayang sekali. Ibu masih mau nggak? Ya iyalah, produk saya banyak. Kalau MD kan 1 produk 1. Akhirnya saya yang terima kelima-limanya tuh. Nggak ada teman-teman karena mereka nggak siap sama dapur. Saya udah nanya, saya bukan senang aja Bu, teman-teman yang lain di mana? Gak enak kan biasanya saya tahunya 1 periode itu 1 UMKM 1 MD. Tapi ini gimana? Anggarannya udah ada, teman-teman Ibu nggak ada yang siap menerima. Ada yang dapurnya nggak siap, ada yang ini, ada yang ini. Akhirnya ya saya alhamdulillah langsung dapat. Jadi mulai sekarang saya sarankan, marilah kita benah dari bawah. Seperti Ibu Lola bilang tadi, mulai dari NIB, itu memang dasar banget NIB. Udah ada tempatnya, apalagi Ibu Lola bilang langsung urus, langsung keluar. Kami di Payakumbuh udah bolak-balik ya Bu. Udah bolak-balik, udah seminggu, ada sebulan belum. Ini Bu Lola udah janjikan. Kalau ada yang buka kesempatan tadi, ikutlah. Sehari langsung jadi. Kami berulang-ulang, ini syarat. Juga siapinlah, benahilah dapurnya, benahilah, semangatlah, nggak ada yang susah. Kalau makanya kami bikin koperasi pemasaran, bukan koperasi produksi. Karena semua UMKM pasti produksi, tapi seperti Bu Lola bilang, tapi nggak ada yang pandai memasarkan, ada yang pandai mentok kena COVID, habis modal. Bakal lebih gale nak laku, jadi itu Bu Lola nggak tahu kan makan dijual, modal habis. Nah itulah kami buka koperasi sama teman-teman. Ayo kita buka koperasi, kita cari peluang.
kita bina lah dari nol. Jadi koperasi kami bukan ekspor, nanti ada dengar enggak itu koperasi ekspor, malas kami masuk. Dan itu Pulau Beko ada malah yang belum punya NIB tapi kami bimbing. Busek kami itu orang yang cekatan banget, dia punya link di Padang mana-mana. Silakan daftar nanti, meskipun di daerah nanti dia akan tunjukkan jalan. Ya Busek, Bu Busek Koperasi, dan dia juga ini sebagai ketua OKOC Kota Padang. Jadi kita satunya ada di sana di sini Pak Tamiza. Karena kita menghemat waktu, mungkin nanti kita bisa sharing di lain waktu. Nah, nanti kalau perlu apa-apa nanti kita boleh chat saya juga. Nanti kita kasih nomor teleponnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga teman-teman Batu Sangkan termotivasi. Kalau mau bergabung, silahkan kami buka pintu lebar-lebar. Assalamualaikum. Nomor telepon 0823 86 454 181 0823 86 454 181 Bu Rina. Makasih. Baik, sekali kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rina. Terima kasih ya Ibu atas penjelasan tentang koperasi ya Bu. Semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin yang ada di sini.